Sekolah kami berdiri kokoh di tengah pelukan alam pedesaan. Jauh dari hiruk-pikuk kebisingan kota. Disinilah, di antara hamparan hijau dan udara yang sejuk, denyut pendidikan karakter kami mulai berdetak setiap harinya. Menjadi guru di pedesaan memberikan saya sudut pandang yang berbeda. Keterbatasan akses dan kesederhanaan fasilitas bukanlah penghalang, melainkan tantangan untuk melahirkan inovasi yang kontekstual bagi jiwa-jiwa yang luar biasa ini, yaitu tunas-tunas bangsa dari keluarga petani dan warga desa setempat. Namun, setiap Ramadan datang, sebuah dilema klasik muncul. Bagaimana agar semangat belajar murid tetap terjaga meski dalam keadaan berpuasa, tanpa kehilangan esensi spiritual bulan suci? Kenyataannya, jam belajar yang lebih pendek dan energi murid yang rendah sering kali menjebak pembelajaran menjadi sekedar hafalan agama yang kering. Nilai-nilai utama Ramadan seperti empati dan pengendalian diri seringkali gagal nyambung dengan tujuan akademis yang lebih luas. Sebagai seorang pamong, saya merenungkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jika pendidikan adalah tentang menuntun kodrat anak sesuai alam dan zamannya, maka tugas saya adalah menghidupkan kembali semangat mereka. Saya tidak ingin mereka hanya cerdas secara kognitif, tetapi kering dari nilai adab. Dari sinilah sebuah misi amal baik dimulai melalui model pembelajaran ramah. Apa itu model ramah? Model ramah diperkenalkan oleh Kemendikbudrismen dan namanya saja sudah menyejukkan. Ramah. Ya, ramah adalah pendekatan bersahabat yang bertujuan agar pembelajaran di bulan puasa terasa lebih ringan dan menyenangkan. Ramah punya dua lapis makna. Pertama, sebagai nilai etis. Responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis. Kedua, sebagai langkah-langkah pembelajaran yang konkret. Tema yang saya angkat adalah panca indera. Kenapa? Karena panca indera sangat dekat dengan keseharian anak. Melalui tema ini, kita tidak hanya belajar fungsi biologis, tetapi juga menyadari bahwa setiap indera adalah pintu menuju adab amal baik. Melihat yang baik, mendengar nasihat, dan berkata santun. Indera yang terjaga akan melahirkan ibadah yang hebat. Pembelajaran ini bukan hanya kerja keras saya sendiri, melainkan sebuah kolaborasi yang nyata dengan orang tua. Sebelumnya, kami sudah bersinergi melalui sosialisasi agar misi ini berjalan selaras, baik di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya, mari kita bedah langkah-langkahnya satu persatu. Pertama, R, untuk rekognisi. Ini adalah pondasi awal untuk mengecek sejauh mana pemahaman awal murid untuk mengenal panca indera. Dengan sentuhan teknologi, saya menggunakan platform Wayground. Di sini, murid melakukan pretest di rumah dengan pendampingan penuh orang tua. Hasilnya cukup mengejutkan. Rata-rata pemahaman mereka hanya 38% saja. Ternyata selama ini mereka hanya tahu nama-nama panca indera saja, tanpa memahami kaitannya dengan nilai-nilai amal ibadah. Setelah modal awal siswa sudah dipegang, lanjut ke tahap kedua, A, yaitu analisis. Di tahap ini, suasana kelas disulap menjadi laboratorium investigasi. Dengan menggunakan papan interaktif digital, murid diajak melihat keajaiban cara kerja mata, telinga, lisan, dan panca indera lainnya. Kami tidak hanya bicara soal sains, tapi juga mengaitkannya dengan Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 78. Murid mulai belajar bahwa melihat bukan sekedar proses biologis, melainkan cara untuk bersyukur. Murid diberi satu pertanyaan sederhana. Berapa lama mata kalian digunakan untuk menatap gawai? Dan berapa lama kalian gunakan untuk membaca Al-Quran? Pertanyaan ini membuat mereka terdiam dan mulai membedah kebiasaan sehari-hari melalui tabel penggunaan panca indera. Nah, disinilah
kemampuan berpikir kritis mereka benar-benar diuji. Lanjut ke tahap ketiga, M, yaitu membuat. Pengetahuan yang tadinya abstrak, kini mulai diubah menjadi karya nyata. Melalui teori konstruktivisme, murid membangun pemahamannya sendiri dengan membuat poster panca indera. Poster ini sangat kaya, ada fungsi biologisnya, cara merawatnya, hingga ayat Al-Quran yang relevan. Mereka belajar bahwa ilmu dan iman bisa sejalan berdampingan dalam satu lembar karya. Kemudian pembelajaran tidak boleh hanya dikurung di dalam kelas saja. Maka dari itu kita lanjutkan ke tahap keempat, A, yaitu aksi lanjut. Murid saya tantang untuk membuat storybook atau buku cerita harian. Disinilah mereka menguji gagasan mereka di dunia nyata. Ada satu momen yang sangat menyentuh hati saya. Seorang murid menuliskan kisahnya, bahwa ia hampir saja marah karena adiknya menumpahkan air terhadap buku pelajarannya. Tetapi ia ingat pembelajaran dari sekolah untuk menjaga lisan. Pada akhirnya ia tidak jadi marah dan malah berbicara santun kepada adiknya. Membaca itu saya sadar dimensi profil lulusan benar-benar hidup dalam keluarga mereka. Semua kegiatan itu belum benar-benar selesai. Kita sampai pada tahap terakhir yaitu H, hasil dan refleksi. Dan ini mungkin yang paling penting. Ini adalah tahap refleksi. Murid kembali ke kelas untuk berbagi cerita dan mempresentasikan buku cerita atau storybook mereka dengan bangga. Kemudian kami melakukan post-test akhir melalui Weigron. Hasilnya luar biasa. Nilai rata-rata mereka melonjak drastis menjadi 91%. Namun bagi saya pribadi, angka itu hanyalah bonus. Refleksi yang sesungguhnya adalah saat saya mendengar seorang murid berkata, "Bu, sekarang saya lebih semangat beribadah tanpa harus diingatkan lagi." Begitu juga saat orang tua mengirimkan pesan penuh syukur karena anaknya kini lebih ringan tangan membantu di rumah. Di sini peran saya bukan lagi sekedar pemberi nilai, melainkan seorang pamong yang mengevaluasi perubahan perilaku murid secara nyata. Model ramah telah membuktikan efektivitasnya. Keberhasilan ini adalah buah dari relevansi materi, pemanfaatan teknologi yang tepat, serta sinergi trisentra pendidikan antara guru, murid, dan orang tua. Kita telah bersama-sama menguatkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan menghadirkan pembelajaran yang mendalam. Karena pada akhirnya, pendidikan model ramah adalah tentang menyentuh hati sebelum mengisi kepala. Sebagai pamong, saya berkomitmen untuk terus menebalkan garis-garis karakter baik pada diri setiap anak. Mari kita jadikan setiap jam pelajaran di sekolah sebagai ruang bagi tumbuhnya ilmu yang berakar pada budi pekerti mulia. Saya, Lara Suwanti, dari SDN 3 Nagara Pageh, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Mari terus bergerak untuk pendidikan Indonesia hebat.